berhubungan dengan berarti. Cara kita menaruh value ke sesuatu, suatu benda, seseorang, sesuatu hal, itu akan mempengaruhi tindakan kita ke hal itu. Amin Bapak Ibu. Misalnya, kita kayak Renaldi misalnya, dia beli HP. Dia kalau beli HP, kita nggak boleh pegang sama sekali. Itu Renaldi. Apalagi ya, pokoknya dia sangat menjaga barang itu, pakai sepatu aja dia masuk marahin. Kok, lu pakai sepatu bener lah gitu. Maksudnya, dia itu menghargai sepatunya. Ya walaupun kita yang pinjem, ya udahlah pakai-pakai aja gitu ya. Nah, cara kita menaruh nilai ke satu hal itu akan mempengaruhi tindakan kita ya Bapak Ibu ke arah situ. Termasuk dengan seseorang juga. Saya nggak akan bertindak seperti kayak ke Parsela, saya akan beda ke orang lain. Saya ke Nadine, ke Viana kan beda ke orang lain lagi. Karena ada satu value yang saya taruh. Mereka berarti. Amin Bapak Ibu. Coba next Naldi. Nah, sesuai yang bagus gimana share, saya juga kaget kenapa foto mereka. Karena dibilangnya mereka berarti. Amin Bapak Ibu. Kita semua berarti ya. Nah, jadi cara kita menaruh sesuatu nilai kepada sesuatu benda atau satu hal akan mempengaruhi hidup kita. Pertanyaannya adalah apa nilai yang Bapak Ibu taruh terhadap diri Bapak Ibu sendiri? Amin. Itu pertanyaannya. Saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah tua. Tapi ya saya lagi di posisi muda ya, saya belum pernah tua. Nah, kalau di masa-masa muda, Bapak Ibu, apalagi zaman now ya, saya nggak tahu generasi baby boomers ya kayak Bapak Ibu gitu ya atau apa. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu hadapin waktu masih muda. Karena waktu kita sharing makan, saya baru pindah kantor orang tua semua. Dia bilang gini, pusing gue sama anak zaman sekarang. Apa kalau suka tinggal bilang suka, kalau mau tinggal bilang mau. Kenapa harus ini itu? Ada apa psikologi ini lah apa namanya? Avoidance lah, ya banyak hal lah. Ribet dulu aja kalau gue mau udah langsung kayak gitu. Ya itu apa beda. Jadi beda lah ya zaman sekarang sama zaman dulu. Nah zaman sekarang sangat berpengaruh soal psikologi Bapak Ibu. Itu kenapa value menjadi hal penting. Dan aku berharap juga ya Bapak Ibu di sini juga mungkin apapun yang terjadi nggak tahu ya aku ya mungkin bisnis Bapak Ibu atau mungkin pekerjaan Bapak Ibu atau mungkin ada masalah anak, keluarga, sakit penyakit apapun itu. Kita harus tahu value kita dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini saya akan membawakan sedikit tentang berarti. Aku berarti. Sama-sama ngomong aku berarti. Saya lagi aku berarti. Amin. Oke, kita next. Nah saya mau bawa satu hal tentang di Yohanes. Ketika Musa meninggal, tiba-tiba Tuhan ngomong gini ke Yohanes. Ini ayat 3 terus 169 ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah ini banyak yang salah ya Bapak Ibu ya, banyak yang artikan, oke, mau beli rumah, gue injek. Ya kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah ini banyak yang salah artiin, oke. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Tuhan kasih kita, nanti kita akan baca banyak ayat sih. Ketika Tuhan bilang kita berarti, kita juga harus bertindak Bapak Ibu. Nggak cuma, oke, gue berarti, karena gue berarti, gue diem aja. Nanti Tuhan juga kasih, nggak gitu Bapak Ibu. Oke. Nah Tuhan juga suruh kita melangkah. Injek apa ya pokoknya Tuhan suruh kita melangkah. Oke, di ayat 6 sampai 9 berkata gini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini melewati negeri yang ku janjikan dengan enggak gitu kebaca. Kira kacamatanya. Sumpah. Oke, belakang aja ya. Enggak baca. Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Oke, yang nggak sampai selesai lah ya. Cuma Tuhan berkali-kali ngomong kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin Bapak Ibu. Karena nilai value itu adanya bukan di pikiran, bukan di mana, tapi di hati. Ngomong gampang, oke, bisa verticalips. Terus aku jadi berani, oke. Tapi ngomong doang gampang Bapak Ibu. Mungkin 1-2 hari, seminggu masih nggak lakuin. Apakah akan terus-terusan? Nggak tahu Bapak Ibu ya. Nah, saya cerita dikit aja, saya lagi makan dada ayam. Saya pernah coba jus dada ayam juga. Apa Ibu udah pernah coba? Jus dada ayam. Nah, saya udah melakukan itu selama hampir 2 bulan. Dan saya tahu apa yang memotivasi saya. Itu dari dalam. Kalau dari luar udah nggak akan, Bapak Ibu. Amin. Nah, Tuhan juga selalu ingetin di ayat ini bilang apa? Kuatin dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan bilang, untuk mendengar firman itu nggak cuma kuping. Nggak cuma ya minggu gereja datang selesai enggak. Tapi masuk dalam hati. Amin Bapak Ibu. Jadi kuatkan dalam hatimu, tapi udah masuk dalam hati, ingat ayat 3-nya. Tuhan suruh kita melangkah, karena ketika kita melangkah Tuhan akan tuntun. Amin Bapak Ibu. Oke, sorry kalau harus sekolah minggu ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu,
Bapak Ibu tahu gak sih next, Ren? Kalau next lagi, sorry, mundur. Ini aku suka banget bawa ini ke Diut. Iblis itu sekarang bekerja udah gak kayak zaman dulu, tiba-tiba datang, atau misalnya lagi doa subuh, halo, kayak gitu. Enggak Bapak Ibu. Atau suara dari mana tuh enggak. Next, Ren. Ya ini, iblis datang kayak gini lagi Bapak Ibu. Zaman now iblis lebih keren. Kalau zaman dulu kita baca, iblis datang, iblis goda, tiba-tiba mukanya serem kayak Conjuring atau apa gitu, Ren. Sekarang nggak gitu Bapak Ibu. Iblis datang next, Ren, dari sosial media. Next lagi, yang akan akhirnya mempengaruhi jati diri kita. Kalau dulu iblis datang, oh takut, kesurupan, selesai udah. Itu keluarin. Sekarang lebih susah Bapak Ibu. Karena dia pengaruhi pola pikir. Kayak saya ngobrol sama Brian, itu aja udah beda pola pikirnya. Kayak bilang, aduh, kalau Marcella yang tadi kita ngobrol masih nyambung. Kalau Brian kayak, aduh, anak zaman sekarang. Padahal cuma beda 12 tahun sih satu show yang main Brian. Cuma ya beda banget Bapak Ibu. Oke, jadi sosial media sekarang sangat mempengaruhi. Iblis tuh bekerja dengan sosial media zaman sekarang Bapak Ibu. Bukan dari takut-takutin lagi, kayak kita lagi doa tiba-tiba datang. Udah nggak gitu lagi Bapak Ibu, udah nggak zaman. Amin. Nah, kenapa ini menjadi hal yang iblis gunakan? Karena sosial media ini banyak orang-orang yang muda, yang saya suka cerita. Dulu saya masih umur 25, saya ingat banget, saya lihat ada orang umur 25 juga udah bisa beli Alphard. Sedangkan saya kayak, aduh, gaji gue masih segini, gimana mau beli Alphard? Mau beli Brio aja susah. Mau beli makanannya mikir ya gitu, Bapak Ibu. Nah, itu mulai menyerang. Ketika kita merusak gambar diri kita, ketika kita merasa kita nggak berarti, apa yang kita lakuin? Apa kita akan berusaha untuk menjadi berarti? Dan jawabannya, saya nggak tahu ya Bapak, tapi jawabannya untuk dulu saya adalah enggak Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan? Saya akan tidur, saya cuma bilang, saya akan mencari validasi. Oh, anak orang kaya. Oh, mamanya direktur di bank ini. Oh, papanya punya bisnis ini, pantesan. Ya udahlah orang-orang kaya, aku mah apa tuh. Nah, ini mungkin yang lagi dihadapin anak Bapak Ibu juga ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu juga dihadapi juga. Cuma saya bilang bahwa kita ini berharga. Amin Bapak Ibu. Dan bukan saya ngomong, bukan siapa yang ngomong, tapi Tuhan yang ngomong. Nah, akhir-akhir ini saya lagi suka baca satu ayat. Next, Senaldi. Ayat ini di Habakuk 3, 17-19. Habakuk ini ceritanya kurang lebih, kalau salah tolong Bapak benerin. Habakuk ini kurang lebih ketika Israel itu lagi hancur. Israel itu lagi mau diserang sama siapa, lupa nama ininya. Bentar, saya kira catat. Oh, nggak catat. Jadi ini tuh pergumulan Nabi Habakuk. Pergumulannya karena Israel tuh udah nggak kayak dulu lagi. Udah nggak ada kasih sayang, udah nggak ada. Tapi adanya kehancuran. Nah, di sini dia tuh bergumul banget. Kenapa ya? Kok jadi hancur? Tapi dia itu tetap beriman sama Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan tuh sayang orang-orang yang hancur ini loh. Jadi di zaman itu dia itu kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau kalian baca sebelumnya dia kan cuma kayak bilang, aduh, hancur bla bla bla. Nah, dia itu pasti lagi nih. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, mungkin Bapak Ibu coba refleksi deh, apakah ini terjadi dalam bisnis Bapak Ibu? Atau pekerjaan Bapak Ibu? Atau mungkin, ya apapun yang Bapak Ibu kerjakan lah. Nggak, usaha lagi mandek, lagi susah. Pekerjaan mungkin di-cut, atau mungkin gaji dipotong, atau nggak naik gaji, atau nggak ada bonus. Apapun yang Bapak Ibu hadepin, mungkin lagi bikin bisnis baru, atau mungkin ada masalah kesehatan keluarga, atau dan lain sebagainya. Habakuk juga ngalamin ini. Dia bilang, sekalipun pohon ara nggak berbuah, lembu nggak menghasilkan, dan lain nggak menghasilkan, apa kita lanjut ya? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini ayat yang luar biasanya. Allah, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang akan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika keadaannya sulit, susah, mandek, dan apapun yang Bapak Ibu lagi halamin, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, Habakuk tuh jelasin loh, kalau dia punya iman, dia merasa dirinya bernilai, dia tahu nilai diri dia, dan dia bilang apa? Tuhan kasih aku kaki kayak rusa, dan Tuhan akan buat aku melangkah ke tempat-tempat tinggi yang punya aku, bukitku. Nah, kita semua punya bukit yang berbeda-beda ya, ada yang bisnis, ada yang karir. Aku bilang apa? Mau susah-susah apapun, Tuhan tuh kasih gue kemampuan loh. Buat gue bisa berjalan di bukit-bukit gue, di ketinggian-ketinggian nanti Tuhan akan siapin. Amin Bapak Ibu. Dan ini waktu saya baca luar biasa banget sih. Ya semoga Bapak Ibu juga luar biasa ya. Karena ketika kita tahu kita bernilai, mau apapun kondisi kita, sakit penyakit, apapun itu, tapi kita bisa semangat, kita bisa punya iman, kita bisa melangkah maju. Bukannya kita malah mundur, aduh Tuhan gimana ya? Aduh takut nih Tuhan kalau aku ngelakuin kesalahan lagi. Aduh,
Anakku makan apa ya? Nggak tahu segitunya ya kayak. Aduh, nanti bayar uang sekolah gimana dan sebagainya. Jangan takut Bapak Ibu, melangkah. Jangan malah, aduh gimana ya? Ini yuk, apa judul yuk? Jangan Bapak Ibu, itu salah ya. Judul itu salah. Dan oke Bapak Ibu, ini luar biasa banget sih karena ini mungkin yang lagi dihadapin sama ekonomi zaman sekarang. Habakuk juga dulu ngalamin. Di mana dia punya iman, tapi sekelilingnya hancur. Di mana dia percaya, oh Tuhan bilang Tuhan sayang manusia, kok sayang manusia tapi hancur, banyak kekerasan, pembunuhan, apa dikit-dikit kalau ada salah cek apa ya pokoknya gantung diri dan lain sebagainya. Ini yang dialami mungkin dialami zaman sekarang Bapak Ibu. Amin. Oke, next slide. Berak Enaldi. Nah, jadi ini secara manusia Bapak Ibu ya. Disimpulkan bahwa berarti menurut manusia next Enaldi, apakah punya mobil sport? Ini mobil Sena. Ini harganya 20 eman, 20 miliar. Keren ya Bapak Ibu ya. Next. Nah ini rumah kita, atau punya rumah yang gede, misalnya, ini rumah kita ya. Baru kita berasa berarti punya mobil punya apa? Ini mobilnya Brio, tapi itu baru merasa berarti. Next, atau kita punya tabungan, tabungan saya nih. Amin Bapak Ibu. 1,6 baru kita merasa berarti. Nah kalau secara manusia ini yang akan membuat kita merasa berarti, benar Bapak Ibu? Ketika gue di mobil sport, wih gue tegap ya dan sebagainya. Tapi ketika gue bawa mobil Brio, ya lemas, terus mau buka, nggak ada orang baru keluar. Atau gimana Bapak Ibu? Oke. Bahkan ada yang bilang apa jam tangan lah, PKW diikut-ikutin, mobilnya apa kalau mobilnya mahal? Oh itu jam tangannya asli. Kalau mobil murah, jam tangan palsu. Nah itu cara dunia Bapak Ibu. Kita nggak kayak gitu. Amin Bapak Ibu. Atau ini tabungan 1,6 M. Amin Bapak Ibu. Oke, next. Nah, jadi manusia berarti menurut dunia ini adalah kalau saya simpulkan adalah keadaan, performance sama opini. Oke, keadaan, performance, sama opini. Kadang manusia tuh ngelihat keadaan. Oh, harus punya mobil mahal, punya rumah gede, dan lain sebagainya. Terus performance. Oh, gue harus kerja keras lebih bagus. Oh, gue harus jadi orang pintar. Baru gue dihargain, harus jadi bla 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 bla. Dan opini paling zaman sekarang lagi paling ini sih opini. Opini orang lain. Oh, kalau gue ngelakuin ini, ada yang marah gak ya? Oh, kalau aku post ini, nanti ada yang bilang aku jelek gak ya? Dan lain sebagainya. Aku dulu jujur aku dulu agak memikirkan opini orang lain sih. Tapi kalau saya udah enggak, masa bodoh, post aja. Lalu aku pikirin gimana orang lain ya dan sebagainya. Karena next lagi. Nah, kita suka membandingkan. Ini manusia banget. Oh, Pak Akong rumahnya gede. Oh, misalnya mobilnya bagus Alphard. Atau misalnya, nah itulah manusia. Yang kayak kemarin yang tadi saya bilang, saya mulai cari validasi. Mulai cari validasi, oh yaudah dia orang kaya, emang saya mah gini lah, papa cuma tukang jahit. Orang itu misalnya punya bisnis apa, bandingin Bapak Ibu. Oke, dan itu bukan bikin kita makin luar biasa, malah bikin kita makin down. Mulai bandingin, oh bisnis baju lagi susah, bisnis tambang lagi enak tuh, harga naik mulu, oh bisnis emas lagi enak tuh. Nah kita harus kebandingan, kita nggak ngelakuin apa-apa, kita cuma bilang hoki dia, padahal kita nggak tahu kerja dia gimana sebelumnya. Ayo Bapak Ibu, next. Kita suka kompensasi, kompromi. Bapak Ibu, next. Biar nggak terlalu lama. Kita takut. Oke? Jadi kita udah suka membandingkan, kita suka kompromi, oh udahlah, emang dia ini hola. Dan kita takut untuk melangkah. Kita lihat dia sukses, oh emang lah dia hoki lah. Kita nggak tahu kerja dia gimana sebelum dia bisa sukses itu kan. Amin Bapak Ibu? Oke, next. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa, next lagi Renaldi. Bahwa ayat 9 ya, bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu sangat, kalau kita baca di Alkitab, bahkan lupa ayat berapa, Tuhan bilang gini, Tuhan sayang sama kita sama kayak Tuhan sayang sama Yesus. Lupa sih ayatnya di mana. Cuma saya ulang lagi ya. Tuhan sayang kita sama kayak Tuhan sayang Yesus. Amin. Itulah luar biasanya kita. Tapi kadang kita tuh suka berarti. Ini ada kemarin saya ada dengar satu hal bagus. Apa bedanya membedakan Samsung sama iPhone? Kenapa iPhone lebih berharga? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mungkin ada yang pernah lihat videonya? Atau mungkin pendapat ada yang mau coba pendapat? Harganya sama-sama mahal. Ternyata satu yang membedakan. Apple itu punya Steve Jobs. Tapi Samsung punya siapa? Kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa? Apple lebih bagus itu karena ada penciptanya. Penciptanya tuh apa nonjolin diri. Tapi Samsung kita nggak tahu siapa. Nah, apalagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau kita baca, Tuhan luar biasa banget nonjolin, dan Tuhan bahkan udah menyatakan cintanya yang luar biasa.
Amin Bapak Ibu. Apalagi kalau kita, contohnya gini lah, kalau misalnya kita suami, ya punya pasangan, beda pasangan tiba-tiba, aku sayang kamu banget. Wih, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasain? Akan semangat kan, bener gak? Misalnya lagi sulit, lagi dalam keadaan sulit, pusing, susah, tiba-tiba istrinya atau suami bilang gini, udah gak apa-apa, aku percaya kamu bisa. Apa yang Bapak Ibu rasain? Semangat gak? Semangat kan? Nah, apalagi Tuhan Yesus kata-kata di Alkitab Bapak Ibu. Amin? Oke, dari Yohanes 15:5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayo Bapak Ibu, ayat ini dasar banget ya. Kalau kita harus nempel sama Tuhan, kita harus dengar suara Tuhan. Oke, next. Jadi, untuk kita bisa melakukan atau mengalahkan ini semua, kita harus, next Ren, libatkan Tuhan dalam keadaan, performance kita dan opini kita. Maksudnya apa? Opini itu opini dari Tuhan. Keadaan apa? Keadaan yang Tuhan bilang, mau sesusah apapun, aku ada menyertai engkau. Performance kita, mungkin aku gak gitu pintar banget, tapi aku tahu Tuhan taruh aku bukan mungkin di hal lain. Amin Bapak Ibu? Amin? Jadi jangan pernah merasa diri kita gak berarti karena kita tua, karena kita muda, karena kita tua kita merasa gak berarti juga. Udah tua lah, gak gitu Bapak Ibu. Amin? atau apapun, karena aku lagi susah, lagi pusing dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu, kita berarti apapun keadaan kita, apapun performance kita, apapun opini orang lain terhadap kita. Amin? Dan apa? Misalnya deh contoh simpel lah. Dulu kita malu banget buat live. Wih, ganteng-ganteng gini disuruh live. Halo kakak, cek kakak, malu banget. Coba udah masa bodoh, kita coba. Dan akhirnya malah jadi biasa Bapak Ibu. Dulu ingat banget waktu itu sama Parcella. Ada yang nonton, kita suka kabur. Terus, halo beneran nonton nggak? Coba komen kalau beneran nonton. Saking malu ya Bapak Ibu. Tapi kita coba, kita lakuin ya, kita nggak peduli apa kata orang kan. Yang penting Tuhan yang ngomong sama kita, lu luar biasa, lu hebat. Amin Bapak Ibu? Amin. Oke, next. Nah, bagaimana 3 hal ini sangat mempengaruhi hidup kita selama ini? Ya karena manusia itu dipengaruhi oleh 2 hal inilah ya, yang tadi saya bilang juga, disadari dengan hal yang rapuh. Kita itu manusia, Tuhan juga tahu manusia itu rapuh. Yaitu ya kita cuma melihat dari kemampuan kita, keadaan kita mau opini orang lain. Yang pasti itu naik turun. Kalau ketemu orang yang kayak Koko, kayak misalnya aku ya. Misalnya, hebat banget kamu, luar biasa. Tapi bisa ketemu orang lain, kok aku di luar malah dibilang bodoh, dibilang gak pintar, tapi sama Koko aku dibilang pintar. Koko ini lah. Nah, ya maksudnya kalau kita dengan opini orang atau kemampuan itu rapuh banget Bapak Ibu. Oke? Tapi kalau misalnya kita dengan opini Tuhan itu pasti sama. Mau orang bilang bodoh, kalau pasti ada haters lah. Mau orang bilang apapun, percaya aja. Oke, sama janji Tuhan. Amin. Oke, next kali ini ada ayat-ayat beberapa bentar lagi selesai. Oke, 1 Petrus 1 ayat 16-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercerah. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dimahal dengan harga yang mahal. Oke? Bapak Ibu dilahirkan dari orang tua, dari mama yang sakit-sakitan, harus sakit, harus nahan 9 bulan ya. Bapak Ibu pernah bayi juga ya. Jadi saya punya orang tua yang melahirkan juga dengan rasa sakit dan lain sebagainya. Oke, jadi jangan pernah berasa nggak berguna Bapak Ibu. Kalau pikiran itu datang, pikiran nggak berguna datang, Bapak Ibu coba deh, keluar, lihat atas, lihat gimana Tuhan kasih semua indah ke kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ya saya juga tahu sih setelah ini juga mungkin saya juga akan tiba-tiba kena kamu nggak akan bisa apa-apa, kamu masih ini masih itu, umurmu udah segini kenapa masih ini masih itu, pasti ada lah. Cuma kita harus sama-sama percaya janji Tuhan. Amin. Oke, next. Marilah kita berani 12:2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, takut memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Nah ini Bapak Ibu, jadi berarti itu bukan berarti kita nggak ngelakuin apa-apa Bapak Ibu. Ketika kita tahu kita berarti, ketika kita tahu kita bernilai, kita akan menaruh nilai hidup kita tinggi Bapak Ibu. Dan kita akan berusaha untuk melakukan lebih keras. Ini bukan saya ngomong ya, next Naldi. Ini ada di kita Bapak Ibu. Berarti tahu bahwa seberapa Tuhan sangat menyayangi kita. Tadi banyak ayat yang sampai itu ya. Dan sehingga kita berani untuk melangkah. Jadi ketika kita berarti itu bukan berarti kita
jadi diam-diam aja, santai-santai aja, nggak berani. Coba nggak Bapak Ibu? Oke, next Nadi. Ketika kita merasa berarti di 1 Samuel 17 ayat 4-46, ini kejadian sangat luar biasa banget Bapak Ibu ya. Ketika orang-orang yang badannya gede, berotot, ngeliat Goliat takut. Oke, tapi satu orang yang badannya kecil, tapi dia punya nilai hidup yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Si Daud ya Bapak Ibu ya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Dan, betul. Ya, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah yang segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau di dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada mayatmu dan mayatmu tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan tentang seberapa gede badan kita, seberapa hebat kekayaan kita, enggak, tapi seberapa percaya iman kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan akan memimpin kita. Ketika kita tahu, kita bukan tidur aja, tapi kita akan melangkah. Amin. Seperti Daud, bukan sama, tapi seperti Daud. Ketika orang-orang yang badannya gede takut sama fitnah Filistin, masalah apapun yang Bapak Ibu lagi hadapin ya, kita anggap itulah. Tapi dia Daud bisa bilang apa? Engkau datang kepadaku ya dengan semua hal, tapi aku datang dalam nama Tuhan Yesus. Next lagi. Nah, ini Paulus juga pernah berkata ya Bapak Ibu ya, di 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin Bapak Ibu. Oke, next lagi. Nah, ini cuma ayat doang yang tadi. Jadi, ingat Bapak Ibu, ini bahasa Inggris saya, the Lord God my strength. Jadi Tuhan itu kekuatan kita, dia membawa kita, kaki kita tuh seperti rusa dan akan mengangkat kita untuk melangkah lebih tinggi lagi. Kalau Inggrisnya gitu. Kalau itu yang bukit-bukit tinggi, tapi kalau Inggrisnya itu kayak melangkah kita buat lebih naik lagi. Nah, itu mungkin yang Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alamin sekarang ya. Oke, next. Nah, ini yang tadi anak-anak itu ya, anak vertical leaps. Oke, apa yang membuat lebah bisa terbang? Bapak Ibu udah tahu, anak-anak kali ini jawab ya. Punya sayap dan lain sebagainya, oke. Tapi Bapak Ibu tahu gak sih, penelitian menyatakan bahwa ini nggak make sense bisa terbang. Karena badannya gede, tapi sayapnya kecil. Penelitian bilang ini nggak make sense. Nah, tapi kenapa lebah bisa terbang? Bapak tahu? Ingat? Oke, stand out. Tapi itu salah satu, tapi ada satu jawaban lagi. Karena lebah nggak punya kuping. Kalau misalnya, oh ini nggak bisa terbang, dia punya kuping. Oh iya nggak bisa terbang, nggak mau coba deh. Bener nggak, Pak Ibu? Bener kan? Tapi karena dia nggak punya kuping, lu mau ngomong apa? Masih bodoh. Gue mau terbang, gue bisa terbang kok. Amin. Pak Ibu, nah ini luar biasa banget sih pas saya pagi-pagi tiba-tiba cerita baru, oh keinget. Ini luar biasa banget Bapak Ibu. Oke, berarti value merasa disayangin dan lain sebagainya itu bukan tugas orang lain Bapak Ibu, tapi tugas kita. Amin. Orang di luar sana mungkin akan bilang, udahlah bikin bisnis zaman sekarang susah. Udahlah ngapain bikin usaha baju lagi susah Fer, ngapain? Ngapain coba TikTok lagi sepi kok. Coba ngapain coba Shopee. Ngapain ini bla 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 A B C D F G. Ngapain kerja kayak gitu panas-panasan. Ngapain ini banyak alasan, bahkan banyak hal yang masuk Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu tanya lagi, Bapak Ibu dengar suara Tuhan atau dengar suara setan, suara manusia? Atau dengar suara manusia Bapak Ibu? Ini luar biasa banget sih ya, salah duanya ya karena Tuhan sebenarnya juga ada sayap ya Bapak Ibu ya. Nah, dari kisah ini kita sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau ya secara kadang tuh secara logika, secara penelitian, secara semua IPA, psikologi dan lain sebagainya, manusia itu diciptakan, otak kita diciptakan untuk bikin kita nyaman sama keadaan, bukan nggak nyaman. Jadi ketika kita mau lakuin suatu hal yang nggak nyaman, otak bilang, Tenot, nggak nyaman lo buat lu yakin mau coba? Itu penelitian Bapak Ibu. Aku lupa baca buku apa itu, aku lupa. Itu penelitian. Jadi otak kita itu diciptakan untuk membuat diri kita nyaman. Ketika kita udah mulai keluar dari hal yang nyaman, mulai diingetin, tiba-tiba ada alarm, tring. Nggak nyaman loh. Ketika Bapak Ibu lakuin, capek. Karena Bapak Ibu otak kita diprogram dengan itu. Bapak Ibu, tapi ya kita bisa lawan.
faktanya. Dan kalau kita udah ngelakuin itu selama 60 hari atau 30-60 hari, itu kan jadi kebiasaan kita yang baru. Amin Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini juga dari vertikalip ya. Permintaan kita untuk Tuhan itu menciptakan kita untuk berhasil. Yang tadi Revi bilang juga, Gayus sama Nadine. Tuhan cipta kita untuk berhasil. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun dalam menciptakan kita untuk menjadi berhasil. Misalnya aku botak, Tuhan salah. Enggak Bapak Ibu ya. Nah, apapun lah, misalnya aku apa. Enggak, itu enggak ada kesalahan apapun dari Tuhan. Oke, yang salah ya kita pakai kemampuan kita. Kita dengerin orang yang tadi yang berarti, kita jadi merasa nggak berarti. Terus next, kita harus menutup telinga dari suara sumbang atau negatif yang mengatakan kita tidak akan berhasil, dan mendengarkan suara Tuhan dan mentor orang tua yang mengatakan kita berhasil. Amin. Oke, next. Nanti saya akan tutup dengan satu cerita ya. Ini tadi jadi cara kita buat bisa berarti adalah next menambahkan Tuhan Yesus di dalam keadaan, performance dan opini Bapak Ibu. Oke, next lagi. Nah, ini pada apa-apa Om Bagus ada kasih pesan bahwa kita harus sesuai tema kita enlarge me, memperbesar gitu-gitu. Jadi ketika kita udah tahu nih value kita udah merasa berarti, kita kan berani mengembangkan diri. Amin Bapak Ibu. Amin ya, kita kan berani mengembangkan diri. Coba sana sini belajar bahasa Inggris. Kalau itu saya ya, belajar bahasa Inggris. Ya, dan lain sebagainya lah. Nah, ketika kita udah mulai merasa berarti, kita udah mulai upgrade, tugas kita adalah kita melangkah. Dan melangkah itu Tuhan nggak pernah tujuan. Ini yang waktu itu saya pernah sih, waktu masih umur belasan, saya pernah nanya ke pembina saya, "Kok, aku berasa nggak tahu tujuan aku apa, aku doa-doain, aku nggak tahu." Terus saya suruh baca satu buku, The Purpose of the Different Life. Si siapa lupa nama bukunya. Ya, orang-orang deh. Dia bilang gini, jadi intinya gini, ada orang-orang yang secara spesifik Tuhan bilang, tapi intinya adalah Tuhan tuh penciptaan kita nggak pernah buat diri kita sendiri. Jadi nggak pernah, tujuan hidup kamu apa? Aku mau jadi orang 10 naga. Enggak, itu bukan tujuan Tuhan. Okay? Karena tujuan Tuhan tuh nggak pernah buat diri kita sendiri. Tujuan Tuhan tuh selalu buat kita terhadap orang lah, ciptaannya yang lain. Jadi Bapak Ibu, mungkin anak-anak mudanya di sini bingung nih tujuannya apa. Ingat, tujuan hidup dari Tuhan tuh untuk kita memberkati orang lain. Nah, Om Bagus juga bilang gini, ketika kita udah berarti, kita punya value, kita mengembangkan diri, dan akhirnya kita siap untuk melakukan tujuan Tuhan. Kita siap memberkati orang lain. Jangan ketika kita udah tahu, kita malah, biarin orang itu kasih, ya udah biarin aja, masih bodoh. Nggak gitu Bapak Ibu, amin. Kita harus kayak sediain waktu pelayanan dan sebagainya. Yohanes 1:3 tadi, yang setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakiku, akan Tuhan berikan padaku ya, seperti yang telah diberikan pada Musa. Terus Yohanes 1:9, bukankah ini tadi aja ulang. Oke, next. Udah selesai ya. Nah, aku tutup dengan satu cerita Bapak Ibu. Ini aku baca pas di TikTok tadi pagi, baru banget tadi pagi. Nah, cerita ini simple. Jadi ketika itu ada satu pendeta, dia mau ajak anaknya jalan-jalan ke Indomaret. Anaknya cewek. Oke, Dek, kita mau jalan ke Indomaret ya. Oh iya Pak, mau. Oke, kamu ganti baju deh. Oke. Ketika anaknya ganti baju, tiba-tiba anaknya, "Halo Papa." Anaknya pakai baju dress yang bagus banget. Well dress anaknya. Oke, padahal mau ke Indomaret doang. Akhirnya apa yang Papa lakukan? Oh, oke, papanya ganti baju, papanya ganti yang rapi. Mamanya lihat, kamu ke Indomaret kok rapi-rapi? Ya nih, anak kamu rapi-rapi, jadi aku juga rapi. Akhirnya istrinya ikutan. Akhirnya dia nggak ke Indomaret. Dia ke mall, ke supermarket, dan lain sebagainya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dari sharing ini luar biasa banget sih. Kita tuh nggak apa-apa GR sama Tuhan Bapak Ibu. Mungkin Tuhan, aku mau kerjain hal yang kecil. Kita nggak apa-apa kita GR, hal kecil ini pasti besar nih. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak yang baik, ketika dilihat anaknya, anaknya well dressed, anaknya kasih yang terbaik. Bapaknya tega nggak biarin dia kayak gitu? Enggak kan? Bapaknya kan kasih, karena anak udah well dressed, udah bagus, udah rapi, aku ajak tempat yang lebih bagus. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika jadi nggak masalah kalau kita merasa berarti, kita akhirnya GR sama kehendak Tuhan. Misalnya halnya kecil, tapi kita nggak kasih yang terbaik banget. Karena apa? Karena suatu hari Bapak yang baik itu akan kasih yang terbaik. Yang terbaik, tempat yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Jadi sharingku udah selesai, aku cuma mau ingetin bahwa kita semua berarti Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita ditolak, kita ada masalah bisnis dan lain sebagainya, kita ngerjain hal yang mungkin menurut orang itu jijik atau capek dan sebagainya, apapun itu. Ingat, kita berarti, dan ketika kita tahu kita berarti, kita juga harus melangkah. Ketika kita tahu, gue berarti, bukan berarti kita diam-diam aja, Tuhan pasti nanti kasihlah uang jatuh dari surga.
Atau nanti Om Bagus kasih aku duit. Enggak gitu Bapak Ibu. Oke. Tapi ingat, berarti kita harus melangkah. Dan ketika kita melangkah, kita udah tahu, kita udah mulai terupgrade. Dan tadi anak-anak bilang, hidup kita bukan buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain, pekerjaan Tuhan dan orang lain. Ayo Bapak Ibu, sharing udah selesai. Mungkin Bapak mau lanjutin. Oke Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati.